Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bu Fafa di sini mohon izin untuk menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah untuk semester ganjil 2021-2022. Mata kuliah yang akan saya jelaskan di sini lebih kepada mata kuliah kepautan, karena di sini ada beberapa dosen pengampu di semester ganjil sini di PIAUD yang bukan berasal dari jurusan PIAUD. Jadi kami ingin menyamakan persepsi juga mengenai mata kuliah yang ada di semester ganjil. Langsung saja. Untuk yang pertama di sini pada semester 1, tulisan hitam di sini adalah mata kuliah umum yang ditempuh oleh mahasiswa semester 1 dan ini ya bersifat umum, nanti monggo Bapak Ibu menyesuaikan saja dengan materinya, dan mungkin jika ini dikaitkan dengan anak usia dini, monggo. Kemudian kemudian untuk yang bertulisan kuning ini adalah mata kuliah kepautan. Yang pertama adalah kesehatan gizi, ada salah tulisan ya, kesehatan dan gizi anak usia dini. Ini saat ini masih tetap diampu oleh Bu Nyai, Bu Istati, tetap ini mengenai tentang bagaimana kesehatan yang perlu dijaga dan dirawat oleh anak usia dini, dan bagaimana menu makanan yang bergizi untuk anak. Ya, pada mata kuliah ini seperti yang sudah di tahun lalu, tugas akhirnya adalah membuat bento, yaitu menu makanan bergizi untuk anak usia dini yang disajikan dengan menarik. Kalau non pandemik ini, kalau sebelum pandemi ini mahasiswa membuat semacam pameran ya, dan kita sebagai dosen juga bisa mencicipi makanan mereka. Namun sudah 2 tahun ini saya rasa kita tidak bisa mengadakan agenda tersebut. Jadi nanti monggo bisa menyesuaikan bagaimana penyajian dari tugas akhir ini. Kemudian kalau konsep dasar PAUD ini tentu saja menjelaskan mengenai dasar-dasar tentang PAUD, pengertian, tujuan, kemudian hal-hal yang lainnya. Dan di sini saya rasa juga sama halnya kemarin pada materi diklat PIAUD pada perkumpulan PIAUD Indonesia yang membahas mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam anak usia dini. Jadi ini lebih kepada dasar-dasar pengetahuan yang wajib dipahami, wajib dikuasai oleh mahasiswa. Untuk perkembangan anak ini adalah memuat mengenai teori-teori perkembangan anak. Jadi pada anak itu terdapat 5 aspek perkembangan. Ada kognitif, ada bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan moral. Jadi setiap aspek di sini perlu dibahas secara teorinya. Jadi tokohnya siapa, dan teori-teori ini biasanya kalau saya menguji kompre itu akan selalu saya tanyakan teori kognitif tokohnya siapa dan bagaimana teorinya. Jadi kalau kognitif bisa menggunakan teorinya Jean Piaget dan juga Vygotsky. Kemudian kalau moral ada Licona, Kolbeck, dan Jean Piaget juga ada. Monggo nanti bisa disesuaikan. Kalau sosial emosional saya menggunakan biasanya teori psikososialnya Erik Erikson. Nah, di sini harapannya paling tidak mahasiswa itu mampu mengidentifikasi perkembangan anak disesuaikan dengan tingkat usia. Jadi
apa yang bisa dicapai oleh anak sesuai dengan tingkatan usianya berdasarkan pada teori gitu. Nah, pada perkembangan anak ini nanti bisa ditambahkan mengenai teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Jadi bisa dibahas mengenai kecerdasan majemuk. Jadi lebih kepada teori-teorinya. Baik, itu semester 1. Kemudian untuk semester 3 di sini untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam, sosiologi pendidikan Islam, dan inovasi pendidikan merupakan mata kuliah fakultas. Jadi monggo Bapak Ibu nanti pengampu mata kuliah ini bisa menyesuaikan dengan materi umumnya, dan jika akan dikaitkan pada ilmu anak usia dini, monggo. Nah, untuk inovasi pendidikan mungkin masukan dari saya di sini, apalagi kita sekarang adalah menggunakan sistem daring ya. Jadi mungkin bisa disampaikan juga bagaimana inovasi pendidikan di era digital ini. Kemudian selanjutnya adalah mata kuliah kepautannya, pengembangan kognitif, pengembangan sosial emosional, pengembangan seni musik, pembelajaran komputer. Ini merupakan mata kuliah yang intinya adalah bagaimana cara menstimulasi aspek perkembangan tersebut. Jadi misalnya pada pengembangan kognitif itu lebih kepada bagaimana cara mengembangkan kognitif anak, bagaimana cara menstimulasi kognitif anak, bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang sudah diterapkan di lembaga PAUD, dan juga bisa menggunakan media APE, alat peraga edukatifnya. Jadi saran kami di sini adalah lebih baik 70% itu adalah praktek. Jadi lebih ke praktek bagaimana cara menstimulasi aspek perkembangan anak tersebut. Nah, tugasnya bisa, dan nanti di teori nanti bisa diberikan dulu metode-metode pembelajaran yang diterapkan di lembaga PAUD, kemudian tentang APE atau media pembelajaran. Nah, itu nanti sebagai dasar teorinya, dan nanti mahasiswa selain juga teori setiap aspek ya, tadi diulang lagi teori setiap aspek, kemudian nanti mahasiswa paling tidak harus juga mampu mengidentifikasi indikator perkembangan disesuaikan dengan tingkatan usia. Jadi misalnya anak usia 3 tahun itu indikator kognitifnya apa, dia mampu apa. Nah, kalau capaiannya itu seperti itu, stimulasinya bagaimana? Jadi stimulasi yang diberikan ke anak itu harus disesuaikan dengan tingkatan usia. Jadi anak usia 3 tahun karakteristiknya bagaimana, 4 tahun bagaimana, 5 tahun bagaimana. Dan perlu dipahami bahwa anak usia dini secara yuridis itu adalah anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Tapi kalau secara teori memang 0 sampai 8 tahun. Nah, untuk pembelajaran untuk pengembangan seni musik di sini nanti bisa mahasiswa diberikan tugas untuk menggunakan alat musik ya, menggunakan alat musik seadanya yang ada di sekitar untuk bisa menyanyikan lagu-lagu yang bersifat untuk anak usia dini. Kemudian untuk pembelajaran komputer, di sini saya ingin menekankan bahwa untuk pembelajaran komputer itu tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa itu tentang keterampilan IT-nya. Jadi kalau sekarang ini guru-guru PAUD memang harus bisa IT. Jadi paling tidak dasarnya adalah mereka bisa menjalankan program MS Office ya. Jadi Word, PowerPoint, Excel itu minimal MS Office itu harus bisa. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menyimpan file PDF dalam PDF, kemudian bagaimana mengubah PDF ke Word, bagaimana menggabungkan dua file PDF, bagaimana dokumen yang sudah tercetak, jadi yang sudah ada itu dijadikan suatu file. Nah, bagaimana mengubah foto mungkin menjadi jenis file yang lainnya, jadi seperti itu. Bagaimana juga membuat suatu pamflet, atau misalkan bisa ditugaskan membuat suatu brosur untuk pendaftaran sekolah.
Itu kemudian selain itu juga mungkin bisa disampaikan juga bagaimana cara membuat video-video pembelajaran yang menarik yang bisa digunakan untuk referensi anak belajar. Itu kemudian pengembangan kurikulum tentunya adalah mata kuliah yang nanti memberikan mahasiswa untuk bagaimana caranya menyusun kurikulum PAUD. Nah, untuk entrepreneurship di sini adalah mata kuliah tentang kewirausahaan apa yang bisa dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon pendidik PAUD. Jadi selain guru, mungkin bisa dibekali jiwa-jiwa kewirausahaan yang bidangnya itu mendekati dengan anak usia dini. Nah, untuk tugas-tugas mahasiswa semua mata kuliah ini mungkin kali ini bisa jenengan manfaatkan media sosial TikTok. Jadi kalau saat ini saya ingin mencoba, kemarin sudah mencoba sebenarnya, dan ini mau mencoba lagi memberikan tugasnya di sini bisa diupload di TikTok, karena tujuan saya di sini mungkin di TikTok itu kan juga sudah anak usia dini kan sudah merambah TikTok, namun kan kontennya kadang konten yang tidak sesuai dengan anak usia dini. Nah, di TikTok saya mengamati banyak juga sebenarnya konten-konten yang isinya misalnya ini membuat suatu APE untuk anak usia dini. Nah, mungkin pada mata kuliah pengembangan kognitif bisa juga mahasiswa diminta membuat suatu video tutorial membuat APE yang tujuannya untuk pengembangan kognitif. Sosial emosional misalnya satu metode yang bisa diterapkan itu adalah mungkin bercerita. Nah, mungkin mahasiswa juga bisa diberikan tugas membuat video pembelajaran yang isinya adalah bercerita, yang bisa juga nanti diupload di TikTok. Jangan lupa nanti kalau ada tugas mahasiswa yang diupload di TikTok disertakan hashtag #PIAUDUIN1 biar nanti juga trending gitu. Kemudian selanjutnya adalah semester 5. Semester 5 itu full mata kuliah kepautan. Mungkin di sini untuk mata kuliah di semester 5 di sini dosen pengampunya sudah lebih kepada dosen-dosen kepautan ya. Jadi tapi di sini untuk mata kuliah metode penelitian PAUD kemarin alhamdulillah Pak Zun sudah konsultasi ke saya mengenai materinya. Jadi di sini paling tidak jenis-jenis penelitiannya bisa kualitatif, kuantitatif, dan juga R&D. Kenapa R&D? Karena pada jurusan PIAUD ini ada konsentrasi APE. Jadi di mana di sini mahasiswa bisa mengembangkan APE dan mahasiswa angkatan 2017 kemarin kalau tidak salah saya mengamatinya banyak skripsinya yang menggunakan R&D dan mereka juga benar-benar mengembangkan APE yang sudah ada. Itu kemudian untuk pengenalan bahasa asing di sini memang semester lalu yang mengampu adalah saya, tapi dirasa gagal, saya merasa gagal mengampu ini. Untuk itu pada semester ini dengan izin Bukacur juga saya memberikan mata kuliah ini kepada dosen di TBI karena bahasa asing yang digunakan di sini adalah lebih ke bahasa Inggris, dan saya sudah menjelaskannya kepada Bu Nuri, Bu Faiz, dan juga Bu Ida mengenai deskripsi mata kuliahnya. Jadi lebih kepada bagaimana caranya mengenalkan bahasa asing untuk anak usia dini, tentu saja dengan cara yang menarik dan perlu ditekankan untuk pelafalan bahasa Inggrisnya juga. Nah, kalau pada slide ini itu adalah mata kuliah yang wajib ditempuh pada semester 5 dan ada 2 mata kuliah lagi yang merupakan mata kuliah pilihan. Jadi dari 3 konsentrasi. Nah, ada konsentrasi kesenian, desainer APE, dan manajemen lembaga. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa
Mungkin di sini yang bisa saya jelaskan adalah pada mata kuliah desain bermain dan permainan anak, ini lebih kepada bagaimana membuat suatu permainan sesuai dengan tingkat usianya. Dan mungkin di sini saya bisa memberikan masukan untuk bisa melestarikan permainan tradisional. Jadi tetap mengenalkan tradisional. Mungkin mahasiswa juga bisa diberikan tugas modifikasi permainan tradisional di zaman sekarang ini. Jadi permainan tradisional saya rasa tetap harus dilestarikan. Kemudian kalau pengetahuan bahan APE lebih kepada bagaimana kriteria alat main untuk anak sesuai dengan tingkatan usia, karena tentu saja tingkatan tiap anak itu sesuai dengan tingkatan usianya itu jenis bahannya itu berbeda-beda. Anak bayi tentu saja harus yang empuk ya, yang empuk, yang aman, tidak beracun, hal demikian ya. Nah, APE tersebut tentu saja bisa mengembangkan semua aspek perkembangan. Kemudian kalau pada kesenian, pembelajaran menggambar anak, jadi sini bagaimana bisa memberikan pembelajaran ke anak tentang menggambar. Jadi bagaimana caranya yang lebih simple gitu. Ini di TikTok juga banyak tutorial cara menggambar yang mudah. Gitu. Kemudian kalau seni baca Al-Qur'an, karena di sini adalah pendidikan Islam untuk anak usia dini, ini juga mahasiswa yang mengambil konsentrasi kesenian ini dibekali juga mengenai bagaimana cara membaca Al-Quran dengan indah. Kemudian untuk manajemen lembaga, dua mata kuliah ini hampir mirip ya, cuman yang satu adalah formal, yang satu adalah non formal, tentang lebih bagaimana cara mengelola suatu lembaga, jadi lebih ke manajemennya dan juga bagaimana cara mendirikan lembaga-lembaga tersebut. Jadi itu sudah mencakup semuanya Bapak Ibu tentang mata kuliah di jurusan PIAUD pada semester ini. Tadi saya sudah share mengenai suatu pendekatan pembelajaran menggunakan service learning. Jadi kalau boleh saya, itu kemarin saya mengikuti workshop di perkumpulan jurusan PIAUD Indonesia. Sebenarnya sudah agak lama, mungkin saya berusaha mengingat lagi, karena kemarin setelah mengikuti workshop itu saya kepikiran untuk menerapkannya pada mahasiswa juga, dan itu saya rasa lebih efektif kalau itu diterapkan secara daring ini, karena memang bisa untuk 70% prakteknya. Jadi seperti mata kuliah yang pengembangan tadi mahasiswa diminta praktek tadi, itu tugas akhirnya bisa juga mahasiswa itu membuat suatu inovasi metode pembelajaran yang untuk menstimulasi kognitif dan sosial emosional misalnya tadi, atau seni musik gitu. Nah, kalau mereka menemukan inovasinya, itu bisa mereka terapkan pada anak usia dini langsung itu. Jadi entah itu anak usia dininya mereka mengambilnya dari lingkungan sekitar rumahnya, atau mereka langsung praktek di lembaga-lembaga PAUD yang ada di sekitar rumahnya. Jadi bisa ditugaskan ke mahasiswa itu mungkin observasi terlebih dahulu ke lembaga yang ada di sekitarnya, bisa observasi bagaimana sih caranya guru dalam menstimulasi kognitif misalnya. Bisa juga ditugaskan, mungkin jenengan bisa mencari referensi di YouTube tentang video-video yang menstimulasi kognitif, bisa video dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kemudian bisa mahasiswa diminta untuk menganalisis hal tersebut. Kemudian nanti dari situ kan mahasiswa mempunyai referensi-referensi untuk melakukan inovasi. Nah, kemudian inovasinya itu nanti bisa diterapkan di lembaga PAUD di sekitar rumah mereka. Nah, jadi semacam mereka magang lah gitu, jadi praktek juga. Nah itu, tapi memang mungkin kendalanya adalah izin. Jadi tidak semua lembaga nanti memberikan izin, atau mungkin malah membutuhkan surat izin. Nah ini mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan jurusan ketika lembaga tersebut minta surat izin begitu. Jadi mungkin bisa
dipahami dibaca-baca dulu referensi tentang service learning tadi. Jadi mungkin bisa menambah, atau mungkin jenengan semua juga sudah pernah mengetahui tersebut, dan pasti saya yakin jenengan semua juga sudah lebih paham dari saya. Jadi makanya hal ini saya mencoba untuk menerapkan tersebut pada semester ini. Begitu Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf sekali jika ada perkataan saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu, dan mohon maaf tadi banyak batuknya karena memang sisa batuk dari sakit isoman kemarin. Jadi terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat dan tetap menjalankan aktivitas dengan baik, dan perkuliahan kita di semester ini bisa lancar dan bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.